Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sasono Mulyo, peserta PPG dalam jabatan dari SMK Negeri 1 Blupuk. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan kamsaf. Ya, sini sudah disediakan alatnya, ada kamsaf, kemudian ada V-block, kemudian alat ukur yang akan kita gunakan adalah mikrometer dengan ketelitian 25 sampai 50 mm. Kemudian ada kain majun, kemudian ada dial indikator, kemudian tidak lupa juga kita sediakan manual buku panduan manual yang nanti akan kita jadikan sebagai pembanding dengan pengukuran yang kita lakukan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada kamsaf, kita bersihkan dulu kamsaf dengan menggunakan kain majun dari kotoran, sehingga nanti pada saat pengukuran tidak ada kotoran yang menempel pada kamsaf. Setelah selesai, kita tempatkan kembali kamsaf di blok. Kemudian kita lakukan pengukuran yang pertama. Pengukuran yang pertama kita akan mengukur diameter jurnal. Di sini ada 4 jurnal, ada jurnal nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4. Kita persiapkan alat ukurnya, mikrometer. Kemudian kita kalibrasi dulu. Sebelum digunakan, alat ukur harus selalu dikalibrasi untuk memperoleh hasil pengukuran yang tepat. Caranya seperti ini. Kita putar sedikit karena di sini belum tepat di angka 0. Ya, tepat. Dan kita lakukan pengukuran pada jurnal nomor 1. Pengukuran diameter jurnal nomor 1, caranya seperti ini. Kita tepatkan. Tiga kali klik, kita kunci. Kemudian kita amati di sini hasilnya adalah 42,220. Kita bandingkan dengan yang ada di buku manual. Standar untuk diameter jurnal nomor 1 adalah 43,209 sampai 43,225 mm. Jadi kesimpulannya, hasil pengukuran kita untuk diameter jurnal nomor 1 43,220 masih masuk spesifikasi. Kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran diameter jurnal nomor 2. Kita baca hasil pengukurannya. Di sini kita dapatkan hasil 42,950. 42,950. Kita bandingkan dengan hasil yang ada pada buku manual 42,954 sampai 42,970. Jadi hasil pengukuran kita 42,950 masih masuk spesifikasi. Kemudian kita ukur untuk diameter jurnal nomor 3. Pada pengukuran diameter jurnal nomor 3, kita dapatkan hasil 42,710. Kita bandingkan dengan spesifikasi yang ada di manual book 72,704 sampai 42,720.
Jadi hasil kita 42,710 ternyata masih masuk spek. Kemudian yang terakhir di sini kita ukur diameter jurnal nomor 4. Kita dapatkan hasil 42,460. Kemudian kita bandingkan dengan spesifikasi. Di sini 42,459 sampai 42,475. Hasil kita pada pengukuran ini juga masih masuk spek. Jadi kesimpulannya di sini keempat diameter jurnalnya masih bagus. Kemudian pengukuran selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi kamlo. Kita setting dulu. Masih dengan alat yang sama, mikrometer. Kita lakukan pengukuran tinggi kamlo. Kita awali dengan tinggi kamlo untuk katup buang. Caranya juga masih sama. Di sini kita tepatkan di ujung dari kamlo, kemudian kita kunci mikrometernya. Di sini kita mendapatkan hasil 36,35. Kita bandingkan dengan yang ada di manual book. Spesifikasi yang ada di manual book untuk tinggi kamlo katup buang. Ternyata di sini limitnya adalah 36,07. Jadi hasil yang kita dapatkan 36,35 masih lebih besar dari 36,07. Kesimpulannya untuk tinggi kamlo katup buang masih bagus. Kemudian kita lanjutkan dengan tinggi kamlo untuk katup masuk. Caranya juga masih sama. Kita kunci, kita baca. Di sini kita dapatkan pengukuran 36,52. Kita bandingkan dengan yang ada di manual book. Ternyata limitnya adalah 36,17. Jadi hasil pengukuran dari tinggi kamlo masuk juga masih bagus, masih sesuai dengan spesifikasi. Itu tadi dua pengukuran pada diameter jurnal dan diameter tinggi dari kamlo buang dan kamlo masuk. Kemudian pengukuran yang terakhir kita akan melakukan pengukuran kelurusan dari kamsat. Alatnya adalah dial indikator. Caranya seperti ini. Dial indikator kita setting dulu pada tempat yang ada. Kemudian kita kalibrasi, kita tempatkan di angka 0. Nah, kemudian kita putar searah jarum jam 1 kali. Kita amati pergerakan jarum yang ada pada dial indikator. Di sini terlihat dia bergerak 1 strip. Satu kali putaran ternyata dia bergerak 1 strip, berarti dia bergerak 0,01. Kita lihat di
manual booknya. Untuk kelurusan poros kam, limit kelonjongan lingkarannya adalah 0,06. Jadi kesimpulannya di sini untuk kelonjongan atau kelurusan dari poros kam di sini 0,01, berarti lebih sedikit dari yang ada di manual book. Kesimpulannya juga masih bagus. Kemudian langkah terakhir, di sini kita amati secara visual gigi yang ada pada kamlof. Secara visual kita putar, apakah gigi yang ada di kamlof ini ada yang aus atau tidak. Dari pengamatan visual ternyata juga masih bagus. Demikian pemeriksaan kamsap kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.